Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Fahri Hidayat. NIM 2403010200430. Kelas AK 504 dalam memenuhi tugas akhir semester, ujian akhir semester, analisis sekuritas dan portofolio. Izin dalam tugasnya, sini diberikan instruksi untuk membuat sebuah video presentasi tentang tugas yang telah dibuat dengan bantuan Microsoft PowerPoint atau tools jenisnya, dan durasi video presentasi maksimal 20 menit. Saat melakukan presentasi, wajah harus terlihat dalam video. Akan dikenakan pengurangan nilai jika tidak, dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Nah, tugas yang saya buat itu di sini, cari sebuah jurnal paper penelitian yang terkait dengan analisis sekuritas dan portofolio. Terus dia meliputi objek penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, metode, dan hasilnya. Rangkumannya yang tidak boleh dibuat lebih dari 2 halaman. Lampirkan juga papernya. Nah, di sini saya menggunakan jurnal yang sudah dibuat, ada sumbernya. Dia membahas tentang analisis investasi dan penentuan portofolio saham optimal dengan metode indeks tunggal. Studi empiris pada IDX 30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode Agustus 2017 sampai dengan Januari 2018. Baik, langsung masuk ke jadi sumbernya. Saya menggunakan jurnal ini dan saya buatkan PowerPoint-nya. Lanjut. Oke, analisis investasi dan penentuan portofolio saham optimal dengan metode indeks tunggal. Objek penelitiannya fokus pada saham-saham dalam indeks 30 di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2017 hingga Januari 2018. Indeks 30 terdiri dari 30 saham perusahaan dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi yang besar. Masalah penelitiannya, masalah utamanya adalah bagaimana investor minimalkan risiko sambil memaksimalkan potensi keuntungan dalam berinvestasi. Tantangannya, menentukan kombinasi saham yang optimal di indeks 30 untuk hasil investasi yang maksimal dan risikonya itu bisa terkendali. Tujuannya, menganalisis pertama. Yang kedua, menentukan portofolio saham yang optimal menggunakan metode indeks tunggal. Yang ketiga, mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan nilai excess return to beta lebih tinggi dibanding cut-off index. Metode penelitiannya, pendekatannya adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Datanya data sekunder dari sumber resmi BI. Terus yang ketiga, metode utamanya menghitung return individu dan risiko saham, menghitung expected return untuk masing-masing saham, menghitung alfa dan beta sekuritas, dan yang terakhir menghitung ERB dan CI untuk menentukan saham dalam portofolio optimal. Nah, hasil penelitiannya dari jurnal yang saya dapatkan, terdapat 7 perusahaan yang masuk dalam kategori portofolio yang optimal. Pertama, Lippo Karawaci atau kodenya LPKR, terus perusahaan gas negara PGAS. Yang ketiga, pembangunan perumahan PTPP, terus Semen Indonesia SMGR, ini grup, terus Sri Rejeki Isman SRIL, lalu United Tractors UNTR, dan yang terakhir ini Unilever Indonesia UNVR. Walaupun semenjak 2018 itu nilai saham Unilever itu mengalami penurunan, lalu bouncing up lagi, naik setelah COVID, tapi tidak sanggup lalu turun lagi. Nah, ketujuh perusahaan ini memiliki nilai IRB lebih tinggi dibanding CI, menandakan potensi return yang baik dan risikonya itu terkendali. Apa kesimpulan dan saran saya? Kesimpulannya, penting untuk menganalisis mendalam sebelum berinvestasi dalam saham.
Lalu sarannya, perusahaan yang tidak masuk portofolio optimal perlu mengevaluasi kinerja saham. Dan yang terakhir, rekomendasi saya, tambahkan indikator tambahan dan pertimbangkan periode penelitian yang lebih luas. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan untuk membentuk portofolio optimal dan meminimalkan risiko berinvestasi di pasar saham, dan mendorong investor untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi. Oke, sekian dan terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.